Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11 saya bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, perkataan Paulus kepada jemaat di Korintus ini, dan saya percaya ini ditulis untuk berkata-kata juga kepada kita. Ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudari. Perkataan Paulus ini menarik. Ini mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita kanak-kanak, sama seperti Paulus, kita berkata-kata, merasa, berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi ketika kita beranjak dewasa, kita meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, ini saya katakan menarik karena begini Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya mencoba mempertanyakan ini kepada istri saya. Lia, menurutmu sifat kanak-kanak itu seperti apa sih? Sifat orang dewasa itu seperti apa? Nah, Lia menjawab, istri saya menjawab, oke, sifat kanak-kanak seperti ini, sifat orang dewasa seperti ini. Nah, waktu saya mendengar poin-poin yang disampaikan istri saya perhatikan ada poin yang sama, ada poin yang berbeda. Ukuran dewasa tiap-tiap orang rupa-rupanya ada yang sama, ada yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau menyoroti perkataan Paulus yang ini. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, jadi ketika kita sudah berhasil mendefinisikan atau menyebutkan, menentukan sifat-sifat orang dewasa itu seperti apa, sifat-sifat anak-anak itu seperti apa. Persamaan dari semuanya itu adalah kita harus melakukan sifat-sifat orang dewasa itu. Ciri-ciri sebagai orang dewasa itu harus kita lakukan. Di situ persamaannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari ketika sudah menentukan, oh saya adalah orang dewasa. Saya harus tinggalkan pikiran, kata-kata, perasaan seperti anak-anak. Lalu lakukan definisi orang dewasa itu. Nah seperti istri saya, contoh dia menyebut bahwa orang dewasa itu punya pikiran jauh ke depan. Nah lalu ketika dalam menjalani hidupnya, istri saya, contoh ya Bapak Ibu ya, istri saya nggak seperti ini. Ini contoh. Lalu ketika dia katakan, oh orang dewasa punya pikiran jauh ke depan. Tapi ketika dia melihat satu barang, lalu dia tidak berpikir panjang kegunaannya, dia main beli aja. Setelah sampai rumah, baru dia sadar, ya barang ini ternyata tidak berguna. Nah berarti apa? Apa yang dia katakan ciri-ciri orang dewasa, sifat-sifat orang dewasa, tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Nah, dengan demikian, ciri-ciri ya tinggal ciri-ciri belaka. Tetapi pelakuan tetap masih seperti anak-anak. Nah ini yang maksudnya Paulus. Tinggalkan sifat kanak-kanak kalau sudah punya definisi orang dewasa seperti apa. Definisi anak-anak itu ditinggalkan. Nah ini yang persamaan yang setiap kita harus lakukan. Definisi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbeda dengan definisi dewasa saya, sama-sama harus kita lakukan. Kita tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita renungkan orang dewasa itu menurut kita seperti apa. Dan setelah kita punya definisinya, kita tentukan, mari kita lakukan. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau mengingatkan kami supaya kami meninggalkan sifat kanak-kanak dan menjadi orang dewasa. Tuhan bantu kami, tolong kami supaya kami bisa menentukan ciri-ciri orang dewasa yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan kami dapat melakukannya. Kami menjadi orang-orang yang dewasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini hamba berdoa bagi umat-umat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas, baik yang bekerja profesional, berwirausaha, kuliah, belajar, apapun yang mereka tekuni Tuhan, Kau memberkati mereka. Berikan hikmat dalam mengerjakannya. Tuhan juga mengurapi, memberkati. Dalam melakukan semuanya itu Tuhan, Kau jaga lindungi, tolong mereka, jauhkan dari segala sesuatu yang jahat, orang jahat.
kecelakaan, mara bahaya, virus, bakteri, dari apapun yang tidak kami kehendaki Tuhan, Tuhan jauhkan dari semuanya itu. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan bersamamu, Tuhan tolong, Tuhan membuat mereka berhasil, barang-barang ataupun jasa yang mereka hasilkan semuanya juga berkualitas baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kami semua yang mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.